Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman pemuda yang berbahagia, saya pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Arba'in yang ke-18, yang dimana bunyi hadisnya, An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan yang buruk atau dosa dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan bersikaplah atau berinteraksilah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadis ini derajatnya hasan. Dan sebagian teks disebutkan derajat hadis ini yaitu hasan sahih. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mencakup 3 buah kalimat, 3 buah nasihat wasiat yang agung. Yang pertama yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta, yaitu bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam situasi ataupun kondisi apapun. Wasiat takwa ini merupakan wasiat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hakikat takwa yang disebutkan dalam hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Tolab bin Habib rahimakumullahu ta'ala, bahwa hakikat takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar ilmu, dan itu engkau lakukan karena mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa juga merupakan manakala engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, dan itu engkau lakukan karena takut kepada Allah. Ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita bahwa wajibnya kita untuk menjaga ketakwaan di setiap keadaan, baik keadaan keramaian manusia atau ketika kita sendiri. Kemudian yang harus kita pahami bahwa dalam nasihat takwa ini, kata para ulama, takwa itu sama dengan iman. Dia bertingkat-tingkat, kadang-kadang dia bertambah dan kadang-kadang juga dia berkurang. Artinya takwa ini sangat fluktuatif, atau sebagaimana iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka kemudian pada kalimat yang kedua dikatakan, iringilah perbuatan buruk atau dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan atau amal soleh itu akan menghapusnya atau akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa amal soleh yang kita lakukan bisa menjadi penyebab terhapusnya dosa yang telah kita lakukan. Sehingga boleh seseorang ketika melakukan dosa
dia menghapusnya dengan melakukan ketaatan di samping dia bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kalimat yang ketiga dikatakan berinteraksilah, bersikaplah kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ini adalah seagung-agungnya wasiat terkait hubungan kita kepada sesama. Rasulullah SAW memerintahkan kita agar berakhlak mulia kepada manusia dalam segenap sisi kehidupan kita, baik itu dalam hal jual beli, ketika berinteraksi, berkomunikasi kepada sesama, kepada saudara kita, atau ketika kita bertetangga, dan seterusnya. Bahkan ketika berdebat atau berselisih pendapat pun kita harus berakhlak mulia, bersikap yang baik. Ini semua adalah adab dan akhlak yang dimana kita dituntut untuk mewujudkannya di setiap waktu dan keadaan kita. Kemudian hakikat akhlak yang mulia ini disebutkan dalam hadis ini, yaitu berbuat ihsan kepada makhluk Allah yang lain atau kepada manusia yang lain, baik itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Demikian, semoga Allah memberikan taufik. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.